Hai semuanya, ada satu kebiasaan simpel yang sering kita anggap sepele, padahal bisa diam-diam mengubah cara kita menjalani hidup. Kebiasaan ini bukan ritual ribet, bukan teknik rahasia yang hanya dipahami segelintir orang sukses, dan bukan pula sesuatu yang membutuhkan biaya atau perangkat mahal. Justru, kebiasaan ini sangat dekat dengan hidup kita sehari-hari. Sering muncul di depan mata, namun kalian semua sering mengabaikannya begitu saja. Kita tumbuh dalam dunia yang terburu-buru, yang membuat kita merasa harus melakukan banyak hal sekaligus, padahal kadang yang kita butuhkan hanyalah satu kebiasaan kecil yang mampu mengembalikan fokus, menata ulang cara pandang, dan membuat hidup terasa lebih masuk akal. Kebiasaan kecil yang jarang diterapkan ini sebenarnya punya kekuatan besar untuk membantu kita memahami diri sendiri, mengambil keputusan dengan lebih tenang, dan menghadapi tekanan hidup tanpa menghilangkan kewarasan. Kita terbiasa melihat hidup sebagai perlombaan. Kalian mungkin pernah merasa bahwa semua orang bergerak lebih cepat dari kalian. Semua orang terlihat lebih produktif, dan semua orang seakan tahu apa yang mereka lakukan. Padahal banyak orang justru kehilangan arah karena terlalu terpaku pada kecepatan, bukan pada arah. Karena itu, muncul satu kebiasaan sederhana yang sebenarnya mampu mengembalikan kualitas hidup kita tanpa perlu langkah-langkah rumit. Kebiasaan itu adalah berhenti sejenak untuk menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri, bukan hanya di sekitar kita. Mengambil waktu sejenak, mengatur ulang napas, menyederhanakan pikiran dan menurunkan intensitas tekanan adalah bagian dari kebiasaan yang sering kita anggap tidak penting. Padahal, kalau dilakukan dengan benar, kebiasaan ini mampu memberi energi baru, menenangkan emosi, dan membuat kita lebih jelas dalam melihat pilihan-pilihan hidup. Banyak dari kalian mungkin merasa dunia terlalu bising, notifikasi terus berdatangan, pekerjaan tidak ada habisnya, orang-orang meminta energi kalian, media sosial menuntut perhatian kalian setiap detik. Dalam kondisi seperti ini, kebiasaan untuk menenangkan diri, memperlambat langkah, dan mengambil momen refleksi terasa seperti kemewahan. Padahal justru kebiasaan kecil inilah yang menjadi penentu apakah kita akan menjalani hidup dengan tenang atau terus terjebak dalam kegelisahan. Kalian tentu pernah merasakan hari yang terasa kosong meski sibuk, atau malam yang terasa penuh meski tidak melakukan apa-apa. Itu tanda bahwa diri kalian sedang kewalahan, dan kebiasaan refleksi seharusnya hadir sebagai penyelamat yang lembut namun kuat. Kebiasaan yang jarang diterapkan ini tidak hanya berdampak pada ketenangan mental, tetapi juga pada cara kita mengambil keputusan. Ketika seseorang terbiasa berhenti sejenak, memberi ruang untuk menimbang, dan tidak langsung bereaksi berdasarkan emosi sesaat, kualitas hidupnya meningkat drastis. Kalian semua pasti tahu bahwa reaksi terburu-buru sering membuat kita menyesal. Kita mengatakan hal-hal yang tidak kita maksudkan, kita mengambil tindakan yang keliru, kita mengikuti dorongan impulsif yang kemudian menyulitkan diri sendiri. Dengan menerapkan kebiasaan berhenti sejenak dan menyadari apa yang sedang dirasakan, kita menjadi lebih bijak tanpa harus menjadi orang yang rumit. Kita belajar memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan, bukan sekedar mengikuti apa yang terasa mendesak. Di dalam hidup yang serba cepat, kebiasaan ini membantu kita merasakan waktu secara lebih manusiawi. Banyak orang sebenarnya hanya hidup dalam mode bertahan, bukan menyahati. Mereka bangun karena alarm, bekerja karena harus, pulang karena lelah, tidur karena tidak punya pilihan lain. Sedangkan kebiasaan sederhana ini mengajak kita keluar dari mode otomatis itu. Mengajak kita berhenti sejenak untuk bertanya, apa yang sebenarnya aku rasakan? Apa yang sebenarnya aku butuhkan? Apa langkah kecil yang bisa kubuat untuk membuat hidup lebih baik hari ini? Kebiasaan ini seperti menekan tombol reset di kepala kita. Kita terkadang takut untuk berhenti karena khawatir terlihat tidak produktif. Dunia seolah memberi standar bahwa seseorang baru dianggap sukses ketika selalu bergerak, selalu berlari, selalu menyibukkan diri. Padahal tidak ada gunanya bergerak cepat jika kita tidak tahu tujuan akhirnya. Kebiasaan berhenti sejenak, merenung, atau sekadar memberi ruang bagi pikiran ternyata mampu menghadirkan kejernihan yang tidak bisa diberikan oleh kesibukan. Kalian semua pasti pernah merasa kewalahan oleh pilihan hidup yang terlalu banyak. Mau mulai dari mana? Mau mendahulukan yang mana? Mau mendengar nasihat siapa? Kebiasaan refleksi membuat kita bisa memilah mana prioritas yang benar-benar penting dan mana yang hanya kebisingan dari luar. Dalam hidup, seringkali kita mengejar hal yang sebenarnya tidak begitu kita inginkan, hanya karena orang lain melakukannya. Kalian mungkin pernah merasa harus mencapai sesuatu karena tekanan sosial, bukan karena dorongan hati.
Kebiasaan refleksi yang jarang diterapkan ini membantu kita menyaring keinginan palsu dan menemukan keinginan yang tulus. Dengan begitu, hidup tidak lagi dijalani sebagai kompetisi yang melelahkan, tetapi sebagai perjalanan personal yang memiliki ritme unik. Kalian tidak perlu mengikuti kecepatan orang lain karena setiap perjalanan punya takdirnya sendiri. Kebiasaan ini membuat kita merasa lebih ringan karena beban hidup berkurang ketika pikiran kita tidak lagi dipenuhi hal-hal yang tidak penting. Kebiasaan untuk mengambil jarak sejenak dari masalah juga membantu kita menghadapi tekanan dengan lebih sehat. Ketika emosi terlalu tinggi, pikiran biasanya tidak berfungsi optimal. Kita bisa membuat keputusan buruk hanya karena sedang terpicu. Namun, ketika kita melatih kebiasaan ini, kita belajar untuk tidak langsung bereaksi. Kita memberi waktu agar emosi stabil dan pikiran kembali jernih. Ini bukan tentang menghindar, tetapi tentang mengelola reaksi agar kita tidak membuat kerusakan mental yang tidak perlu. Banyak masalah sebenarnya tidak besar, tetapi menjadi terasa berat karena pikiran kita terlalu penuh. Kebiasaan berhenti sejenak membantu kita mengosongkan sebagian pikiran itu agar masalah kembali ke ukuran aslinya. Kita juga sering lupa bahwa tubuh punya batas. Kita memaksa diri bekerja, berpikir, berlari, dan mengejar banyak hal tanpa pernah memberi waktu untuk bernafas. Kebiasaan ini mengingatkan kita bahwa tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan. Ketika pikiran terlalu penat, tubuh ikut merasakan dampaknya. Ketika tubuh terlalu lelah, pikiran ikut berantakan. Dengan memberi waktu pada diri sendiri untuk berhenti, merasakan nafas, dan memberi ruang bagi ketenangan, kita membantu tubuh dan pikiran bekerja selaras. Kalian mungkin pernah merasakan betapa lega rasanya ketika akhirnya bisa berhenti setelah berlari seharian. Begitu juga dengan pikiran. Ia membutuhkan momen berhenti agar bisa kembali bekerja dengan baik. Selain itu, kebiasaan ini membangun kedisiplinan emosional. Kita tidak lagi dikendalikan oleh impuls dan tekanan. Kita mulai mengembangkan kemampuan untuk memilih respons yang tepat, bukan sekadar bereaksi secara otomatis. Dalam jangka panjang, ini membuat hubungan kita dengan orang lain lebih sehat. Kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, dan tidak mudah terbawa suasana. Kalian mungkin pernah merasa menyesal karena berbicara atau bertindak tanpa pikir panjang. Dengan kebiasaan ini, penyesalan seperti itu bisa jauh berkurang karena kita belajar memberi jeda sebelum merespons. Kebiasaan yang jarang diterapkan namun sangat bermanfaat ini juga mampu membuka ruang kreativitas. Ketika pikiran terlalu penuh, kreativitas seperti terkurung dalam ruangan yang sempit. Kalian semua tentu pernah mengalami momen di mana ide tidak muncul meskipun sudah memaksakan diri. Tetapi ketika kita berhenti sejenak, membiarkan pikiran beristirahat, ide-ide baru justru muncul tanpa dipaksa. Banyak penemuan besar muncul saat seseorang sedang melakukan aktivitas sederhana seperti berjalan, mandi, atau duduk diam tanpa tujuan. Itu karena pikiran manusia membutuhkan ruang kosong agar kreativitas punya tempat untuk tumbuh. Kebiasaan ini membantu kita menciptakan ruang itu. Kalian mungkin bertanya, mengapa kebiasaan sesederhana ini jarang dilakukan? Alasannya, mungkin karena kita terbiasa mengukur nilai diri kita berdasarkan seberapa sibuk kita. Kita merasa tidak nyaman ketika terlihat tidak melakukan apa-apa. Kita takut dianggap malas. Padahal berhenti sejenak bukan berarti berhenti berkembang. Justru itulah momen di mana diri kita sedang mempersiapkan energi, fokus, dan kejernihan untuk melangkah lebih jauh. Dunia modern sering memberi ilusi bahwa produktivitas hanya muncul dari aktivitas. Padahal produktivitas sejati lahir dari keseimbangan antara aktivitas dan istirahat mental. Kebiasaan ini juga mengajarkan kita untuk lebih jujur pada diri sendiri. Ketika kita berhenti dan menatap batin kita sendiri, muncul kejujuran yang tidak selalu nyaman. Kita mulai menyadari apa yang kita takuti, apa yang kita hindari, apa yang kita simpan terlalu lama.
Kadang kita terkejut dengan temuan itu, tetapi justru dari situlah perbaikan diri bermula. Kebiasaan ini membantu kita mengurai emosi yang kusut, memahami luka lama yang belum sembuh, dan menerima hal-hal yang selama ini kita coba tutupi. Kejujuran emosional seperti ini membuat kita lebih kuat dan dewasa mental. Kebiasaan berhenti sejenak juga membantu kita menghadapi kesedihan dengan lebih sehat. Dunia mendorong kita untuk cepat bangkit, cepat melupakan, cepat kembali normal. Namun, emosi tidak bekerja seperti itu. Ada kalanya kita butuh duduk bersama rasa sakit, bukan untuk memperpanjangnya, tetapi untuk memahaminya. Ketika kita memberi ruang untuk merasakan tanpa terburu-buru mencari pelarian, luka emosional sembuh dengan lebih baik. Kita tidak lagi membawa beban kecil menjadi besar karena kita sudah memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk memprosesnya. Selain itu, kebiasaan ini memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita mampu berhenti sejenak sebelum bereaksi, kita menjadi pendengar yang lebih baik. Kita bisa memahami sudut pandang orang lain tanpa langsung menilai atau menyela. Kalian tentu tahu betapa berharganya seseorang yang mampu hadir penuh saat kita bercerita. Kebiasaan berhenti dan memberi ruang pada pikiran membuat kita bisa menjadi orang seperti itu. Dalam jangka panjang, hubungan menjadi lebih hangat dan tidak mudah dirusak oleh salah paham. Kebiasaan ini juga meningkatkan rasa syukur. Ketika kita berhenti sejenak, kita mulai menyadari hal-hal kecil yang sering terlewat dalam kesibukan. Nafas yang teratur, tubuh yang masih kuat bekerja, waktu yang bisa dinikmati, orang-orang yang mendukung, kesempatan yang masih terbuka. Hal kecil seperti itu sering terasa biasa, tetapi menjadi luar biasa ketika kita benar-benar memperhatikannya. Rasa syukur membuat hidup terasa lebih ringan dan lebih bermakna. Karena kita tidak lagi sibuk memikirkan apa yang kurang. Kita mulai melihat apa yang sudah ada dan menghargainya dengan tulus. Pada akhirnya, kebiasaan yang jarang diterapkan ini adalah cara sederhana untuk membuat hidup lebih manusiawi. Bukan berarti kita harus berhenti dari segala hal, tetapi memberi ruang untuk diam, merasakan, dan menyadari. Kebiasaan ini mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu keras. Kita boleh melembut, boleh istirahat, boleh memeluk diri sendiri, dan boleh mengambil langkah dengan lebih pelan. Tidak ada yang salah dengan itu. Justru dari kelembutan itu muncul kekuatan yang lebih stabil dan tahan lama. Kalian semua mungkin pernah mendengar ungkapan bahwa kehidupan ini bukan tentang seberapa cepat kita mencapai sesuatu, tetapi tentang bagaimana kita menjalaninya. Kebiasaan ini membantu kita menjalani hidup dengan kualitas yang lebih baik. Hidup menjadi tidak hanya tentang pencapaian, tetapi tentang keberadaan. Tentang hadir utuh dalam setiap momen, bukan sekedar lewat. Tentang memahami diri sendiri sebelum memahami dunia. Tentang mengakui bahwa diri kita berharga meski tidak selalu produktif. Kebiasaan ini membuat kita lebih peka terhadap hidup yang sedang berlangsung. Kalian mulai melihat bahwa setiap momen punya nilainya sendiri. Setiap keheningan punya makna. Setiap nafas punya kesempatan. Setiap detik adalah ruang untuk memperbaiki, memulai ulang, atau sekedar menikmati keberadaan. Kita tidak lagi merasa perlu berlari tanpa arah karena sudah tahu bagaimana menata langkah dengan lebih bijak. Jika kebiasaan ini dilakukan secara konsisten, hidup perlahan akan terasa lebih lapang. Kalian tidak lagi mudah panik ketika menghadapi masalah, tidak lagi mudah terpancing oleh drama, tidak lagi terjebak dalam perasaan cemas yang berlarut-larut. Kalian belajar bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi sesuatu yang dibangun dari dalam melalui kebiasaan kecil namun berarti. Kita semua ingin hidup yang lebih tenang, lebih terarah, dan lebih bahagia. Kebiasaan ini bukan solusi instan yang menghapus semua masalah, tetapi fondasi kuat yang membuat kita mampu berdiri lebih stabil. Kita menjadi seseorang yang lebih dewasa dalam berpikir, lebih sabar dalam menghadapi tekanan, dan lebih bijak dalam memilih langkah. Hidup terasa lebih damai karena kita tidak lagi membiarkan dunia menguasai alur pikiran kita. Kita memegang kembali kendali itu. Pada akhirnya,
Kebiasaan sederhana yang jarang diterapkan ini bisa menjadi titik balik hidup. Tidak perlu coba terlalu keras, cukup mulai dengan memberikan satu momen kecil dalam sehari untuk berhenti, merasakan, dan menyadari. Dari langkah kecil itu, segala sesuatu bisa berubah pelan-pelan. Tanpa disadari, hidup terasa lebih teratur, pikiran lebih jernih, dan hati lebih kuat. Dan itulah kekuatan dari kebiasaan kecil yang sering kita abaikan ini. Kebiasaan yang jarang diterapkan ini sebenarnya juga membantu kita memahami pola hidup yang selama ini berjalan secara otomatis. Banyak orang hidup dalam rutinitas yang tidak pernah mereka tanyakan ulang. Bangun, bekerja, pulang, tidur, ulangi, dan begitu seterusnya. Tanpa jeda, tanpa refleksi, tanpa bertanya apakah pola itu masih cocok atau justru membuat hidup terasa sempit. Ketika kalian mulai membangun kebiasaan berhenti sejenak untuk menyadari apa yang sedang terjadi, kalian akan melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan. Pola hidup yang mungkin sudah tidak relevan, tetapi tetap kalian jalani hanya karena terbiasa. Kebiasaan refleksi sederhana ini membantu kalian melihat apakah rutinitas kalian masih memberi manfaat atau justru membuat kalian menjauh dari diri sendiri. Kita sering lupa bahwa hidup berubah. Tujuan yang dulu kita kejar mungkin sudah tidak sesuai dengan diri kita yang sekarang. Keinginan yang dulu terasa penting mungkin sudah kehilangan maknanya. Namun, tanpa kebiasaan berhenti dan bertanya, kita terus mengejar hal-hal lama yang tidak lagi menjadi kebutuhan. Ini seperti berlari dengan peta usang yang tidak menggambarkan jalan terbaru. Kalian semua tentu ingin hidup yang lebih relevan dan bermakna. Dan kebiasaan ini membantu kita menyesuaikan arah tanpa harus menunggu sesuatu runtuh terlebih dahulu. Selain itu, kebiasaan ini membuat kita lebih sadar terhadap pikiran negatif yang datang tanpa disadari. Kadang, pikiran kita berjalan seperti radio yang tidak pernah mati, memutar kekhawatiran, kecemasan, dan cerita-cerita lama yang tidak lagi berguna. Ketika kalian mulai berhenti sejenak untuk menyadari apa yang sedang terjadi, kalian akan melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan. Pikiran hanyalah pikiran. Sebagian benar, sebagian tidak, dan sebagian hanya kebiasaan mental yang muncul otomatis. Kebiasaan ini memberi jarak sehingga kalian bisa melihat pikiran sebagai sesuatu yang bisa dipilih, bukan sesuatu yang harus diikuti. Kalian jadi lebih bebas secara mental. Kebiasaan untuk memberi ruang pada diri sendiri juga menguatkan kemampuan kita untuk menerima keadaan yang tidak ideal. Setiap orang punya fase sulit, dan seringkali yang membuatnya semakin berat adalah perlawanan batin terhadap keadaan tersebut. Kebiasaan refleksi membantu kalian menerima kenyataan tanpa menyerah, meresapi tanpa terperangkap, dan melihat peluang kecil di tengah situasi yang kelihatannya tidak memberikan apapun. Penerimaan seperti ini bukan tanda kelemahan, tetapi justru tanda kedewasaan mental yang luar biasa kuat. Dalam hubungan sosial, kebiasaan sederhana ini juga memberikan dampak besar. Ketika kalian terbiasa berhenti sebelum memberi reaksi, kalian tidak mudah terpancing oleh hal-hal kecil. Emosi lebih stabil, sikap lebih dewasa, dan kata-kata yang keluar dari mulut lebih terarah. Kalian semua tentu pernah melihat bagaimana satu kalimat yang tidak dipikirkan bisa memicu konflik panjang. Dengan mulai menerapkan kebiasaan berhenti sejenak, kalian memberi ruang untuk memilih respons terbaik. Ini membuat hubungan lebih harmonis, tidak penuh drama, dan lebih dipenuhi kehangatan daripada ketegangan. Tidak hanya itu, kebiasaan ini juga membantu kalian memahami kebutuhan orang lain dengan lebih baik. Ketika kepala tidak dipenuhi kegaduhan, ruang empati jadi lebih luas. Kalian bisa melihat orang lain dengan kacamata yang lebih jernih, tidak lagi terhalang oleh asumsi atau emosi sendiri. Kalian mulai memahami bahwa setiap orang membawa beban masing-masing, dan sedikit kelembutan bisa mengubah dinamika interaksi secara signifikan. Kebiasaan berhenti sejenak juga memberi kita kesempatan untuk menenangkan tubuh. Dunia modern membuat tubuh berada dalam kondisi siaga terus-menerus. Bahkan ketika kalian duduk diam, pikiran bisa terus berlari. Padahal tubuh butuh momen untuk benar-benar rileks. Ketika kebiasaan ini diterapkan, detak jantung mulai melambat, nafas menjadi lebih dalam, dan sistem saraf kembali ke keadaan tenang. Dalam jangka panjang ini berdampak baik bagi kesehatan fisik dan mental. Pada akhirnya, kebiasaan ini mengajarkan kita untuk hidup dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kehidupan tidak lagi didorong oleh tekanan eksternal,
melainkan oleh kesadaran internal. Kalian tidak lagi mudah panik ketika dunia berubah, karena di dalam diri sudah ada tempat yang tenang dan stabil. Dan itulah kekuatan terbesar dari kebiasaan kecil yang sering kita abaikan ini. Kebiasaan kecil ini juga membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat dengan waktu. Banyak orang merasa dikejar-kejar oleh detik, menit, dan jam. Waktu terasa seperti musuh yang tidak pernah memberi kesempatan untuk berhenti. Padahal yang membuat waktu terasa menekan bukanlah waktunya, tetapi cara kita menggunakannya. Ketika kalian mulai memberikan momen refleksi setiap hari, kalian mulai merasakan bahwa waktu tidak selalu harus diisi dengan aktivitas. Ada ruang untuk diam, ruang untuk bernapas, ruang untuk memahami apa yang sedang terjadi. Kebiasaan sederhana ini justru membuat waktu terasa lebih panjang karena kalian benar-benar hadir di dalam setiap momen. Selain itu, kebiasaan ini membantu mengurangi stres yang datang dari tuntutan hidup. Ketika pikiran terlalu cepat, tubuh ikut tegang. Ketika tubuh tegang, pikiran semakin kacau. Siklus ini terus berputar sampai kalian memberi jeda. Ketika kalian berhenti sejenak untuk menyadari napas, pikiran mulai melambat, tubuh mulai tenang, dan stres berkurang secara alami. Kalian tidak perlu mencari pelarian mahal atau rumit. Cukup menghadirkan kesadaran pada diri sendiri dan tubuh akan melakukan sisanya. Kebiasaan yang jarang diterapkan ini juga membantu kalian menjadi pribadi yang lebih fokus. Di era digital seperti sekarang, fokus adalah salah satu kemampuan paling langka. Gangguan datang dari berbagai arah, notifikasi, berita, pesan, pekerjaan, bahkan pikiran sendiri. Ketika kalian melatih kebiasaan berhenti sejenak, kalian mulai menyadari gangguan itu tanpa membiarkannya menguasai perhatian. Kalian belajar mengarahkan pikiran seperti mengarahkan cahaya senter, tidak lagi menyebar kemana-mana, tetapi fokus pada satu titik penting. Kebiasaan ini juga memperkuat ketahanan mental. Dalam hidup, pasti ada masa-masa sulit yang tidak bisa dihindari. Perubahan drastis, kegagalan, kehilangan, atau tekanan yang datang tiba-tiba bisa membuat seseorang hancur secara mental jika tidak punya fondasi yang kuat. Kebiasaan sederhana ini membentuk fondasi itu. Ketika kalian terbiasa menghadirkan kesadaran, kalian punya tempat aman di dalam diri yang bisa diakses kapanpun. Kalian tidak mudah jatuh, tidak mudah goyah, dan tidak mudah terseret emosi negatif yang datang secara tiba-tiba. Lebih dari itu, kebiasaan ini membantu kalian menumbuhkan rasa percaya diri. Ketika pikiran tenang, keputusan lebih jernih. Ketika keputusan jernih, tindakan lebih tepat. Ketika tindakan tepat, hasil lebih memuaskan. Dari rangkaian kecil itu, perlahan rasa percaya diri tumbuh dengan sendirinya. Kalian tidak lagi perlu meyakinkan diri melalui validasi luar karena sudah mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Kebiasaan ini juga memberi manfaat untuk masa depan. Ketika seseorang terbiasa berpikir jernih, mengambil keputusan dengan tenang, dan memahami diri sendiri, langkah-langkah hidupnya menjadi lebih matang. Tidak mudah terseret tren, tidak mudah terpengaruh tekanan sosial, dan tidak mudah membuat kesalahan besar karena terburu-buru. Kalian mulai hidup dengan lebih terarah, bukan karena mengikuti standar orang lain, tetapi karena memahami apa yang benar-benar kalian butuhkan. Pada akhirnya, kebiasaan sederhana ini membantu kalian melihat bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang jauh. Kebahagiaan seringkali tersembunyi dalam momen-momen kecil ketika kalian hadir sepenuhnya. Dalam tawa ringan, dalam makanan sederhana, dalam percakapan hangat, dalam istirahat singkat setelah hari panjang, dalam napas yang masuk dan keluar tanpa gangguan. Kebiasaan refleksi membantu kalian menyadari hal-hal kecil itu sehingga hidup terasa lebih kaya tanpa harus berubah drastis. Kita semua ingin hidup yang lebih damai, lebih fokus, dan lebih berarti. Dan seringkali jawabannya bukan terletak pada hal besar, tetapi pada kebiasaan kecil yang jarang kita terapkan. Namun jika dilakukan dengan niat dan konsistensi, kebiasaan kecil ini mampu membentuk kehidupan yang lebih stabil, lebih hangat, dan lebih penuh ketenangan.